pada pagi hari ini Bapak Ibu saya mau mengajak kita untuk melihat tema kecil yang mau kita coba gumuli atau renungkan pada pagi hari ini yaitu melangkah pasti. Bapak Ibu mungkinkah di dunia ini atau di tengah-tengah banyaknya kemerosotan moral terjadi, banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi, mungkinkah kita bisa melangkah di dalam kepastian? Di mana saat ini kita tengah berada di tengah pergumulan-pergumulan yang tidak pasti. Mungkinkah kita bisa melangkah di tengah ketidakpastian? Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang temanya itu adalah melangkah pasti. Bapak Ibu, di khususnya yang seumuran dengan saya yang masih muda ini, seringkali kita atau beberapa rekan-rekan pemuda yang lainnya selalu mengingini hal-hal yang pasti. Terlebih ya dalam hal ya, mencari pasangan hidup atau mencari jodoh. Biasanya beberapa teman-teman saya juga yang perempuan mengatakan, saya mah nyari yang pasti-pasti aja lah. Betul ya? Ada teman-teman pemuda di sini, pasti bilangnya saya mah yang pasti-pasti aja. Saya nggak mau yang PHP, ya. Saya nggak mau yang datang hanya memberikan harapan palsu. Semuanya mau hal-hal yang pasti. Tetapi Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, mungkinkah di dalam keseharian, dalam kehidupan kita sehari-harinya ini, mungkinkah kita bisa mendapatkan atau memastikan segala sesuatunya itu pasti? Saya mengajak kita Bapak Ibu untuk membuka Alkitab terlebih dahulu. Dan saya berharap untuk Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya yang ada di dalam gadget masing-masing boleh. Dan saya berharap kita semuanya boleh membukanya bersama-sama. Jangan hanya kita melihat dari layar, tetapi saya mengajak Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya ataupun Alkitab yang ada di gawai di gadget kita masing-masing. Saya mau mengajak kita untuk melihat hari ini tentang bagaimana seharusnya kita melangkah. Ya Bapak Ibu. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Sudah dapat Bapak Ibu? Yang sudah dapat katakan amin. Sekali lagi amin. Oke, baik. Kita akan baca di dalam pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu. Jadi boleh yang di HP masing-masing boleh sambil membacanya. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu silakan baca ayat kedua. Dan kita begitu seterusnya kita baca secara responsorial. LAI memberikan judul perikop, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Baik Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di dalam Kejadian pasal 12 ini. Dalam Kejadian pasal 12 ini mengisahkan tentang seorang tokoh yang kita kenal, ya. Yang disebut di sini adalah Abram, yang kemudian kita kenal dengan nama Abraham setelah Tuhan mengganti namanya. Sebuah kisah yang menarik dari kisah Abraham dalam panggilannya ketika ia dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana Abraham kemudian hari menerima janji yang daripada Tuhan itu. Tadi di awal kita katakan bahwa di dunia ini kadang mustahil kita bisa melangkah di dalam kepastian. Di tengah ketidakpastian banyak hal yang kita alami. Ya, barangkali banyak pergumulan-pergumulan yang kita alami. Ada orang yang bergumul dalam sakitnya, yang mendoakan kapan penyakit ini kunjung sembuh. Itu pun muncul karena ketidakpastian. Ada seseorang yang berdoa menggumuli bagaimana ekonomi bisa segera pulih. Itu pun karena ketidakpastian. Sehingga ia menggumuli hal-hal tersebut. Banyak orang juga berharapkan keadaan yang sulit ini kunjung beres, kunjung selesai, kunjung pulih. Dan itu juga termasuk keadaan-keadaan yang tidak pasti Bapak Ibu. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu berbicara tentang stepping into the promise, maka kita mau melihat janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita lanjut, saya mau ngajak kita Bapak Ibu untuk melihat ada apa saja janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin teman-teman di multimedia boleh menampilkannya kepada kita. Ada kurang lebih 8 janji Tuhan, 8 janji Tuhan yang dinyatakan kepada setiap kita, yang harusnya ini boleh kurang lebih menguatkan kita dan menjadi pegangan kita. Yang pertama itu adalah janji penyertaan. Maka ketika kita mau stepping into the promise, maka seharusnya kurang lebih ada 8 ini. Dan mungkin teman Bapak Ibu boleh mengeceknya kembali. Ya, ada banyak lagi janjinya, kurang lebih ada 700 janji yang lain yang bisa kita pegang. Tetapi kurang lebih pada pagi ini kita akan mempelajari 8 janji ini. Yang pertama ada janji penyertaan. Lalu kemudian yang kedua ada janji perlindungan. Janji Tuhan, janji penyertaan, lalu kemudian dia menjanjikan juga perlindungan, dia menjanjikan kekuatan kepada yang lemah. Lalu kemudian dia menjanjikan ada jawaban doa. Jadi dia berkata bahwa ketika kamu meminta, mintalah, barang siapa mengetuk baginya pintu dibukakan. Barang siapa mencari, ia akan mendapatkannya. Lalu kemudian ada juga janji pemeliharaan. Ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan damai sejahtera. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dikatakan apa? Sebab ialah yang memelihara setiap kita. Ini janjinya Bapak Ibu. Lalu kemudian ada janji damai sejahtera. Dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan begitu Bapak Ibu. Ini adalah janji Tuhan yang harusnya kita pegang dalam kita melangkah, menjalani atau melangkah di dalam janjinya Tuhan. Lalu kemudian yang ketujuh ada janji kasih. Di dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau. Ternyata Tuhan mengasihi setiap kita. Itu adalah janji Tuhan. Yang terakhir dan ke-8 ada janji keselamatan. Kalau beberapa denominasi lain, gereja lain itu hari ini itu sedang memasuki masa sengsara atau minggu sengsara yang kelima. Ya, beberapa denominasi gereja sedang memperingati mengenang kembali pengorbanan Yesus. Ya. Dan janji yang Tuhan nyatakan di dalam pengorbanannya adalah keselamatan. Maka ketika kita mau stepping into the promise, ketika kita mau melangkah di dalam janjinya Tuhan,
kita mau melangkah menggenapi setiap janji Tuhan, maka kita lihat ada janji banyak hal yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita, Bapak Ibu. Maka untuk itu kenapa kita harus melangkah dengan pasti? Karena apa? Kalau kita sudah tahu janji Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita tahu janji Tuhan yang demikian, maka kita akan melangkah dengan pasti. Lalu kita balik lagi, bagaimana dengan Abraham? Kita lihat bagaimana dan apa alasan Abraham melangkah di dalam kepastian. Atau pertanyaannya untuk kita saat ini, bagaimana atau apa alasan kita bisa menyatakan bahwa aku mau melangkah di dalam kepastian? Yang pertama, karena kita dipanggil. Amin. Semua dipanggil Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita baca lagi sekali lagi di ayat yang 1 sampai dengan ketiga. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada kata kuncinya di sini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Abraham dipanggil, destinasi, tujuan yang akan ia datangi, yang akan ia pergi, dia belum tahu sama sekali. Oke. Abraham dipanggil oleh Tuhan, disuruh pergi dari rumahnya, dari daerahnya, tetapi ia tidak tahu harus kemana. Tuhan hanya bilang, pergilah dan akan kutunjukkan kepadamu. Maka Bapak Ibu, selain kita menerima panggilan itu, selain kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita juga menerima janjinya. Apa janjinya Bapak Ibu? Lihat di ayat yang kedua. Janji Tuhan kepada Abraham dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Apalagi janjinya, dan engkau akan menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama katakan, saya mau jadi berkat. Kurang keras, saya mau jadi berkat. Boleh Bapak Ibu nanti yang di kiri kanannya yang tadi mau ngomong itu, nanti setelah ini klaim janjinya ya. Nanti ada Ko William, asik katanya. Tandai aja Ko Will, siapa tadi yang ngomong, aku mau jadi berkat. Setelah ini traktir Starbucks mungkin ya. Oke, baik Bapak Ibu. Karena kita dipanggil, maka itu menjadi alasan bagi kita melangkah dalam kepastian. Karena Tuhan tidak serta-merta memanggil setiap kita tanpa memberikan janjinya. Tanpa memberikan janji penyertaan, pemeliharaan, dan banyak macam hal lain janjinya. Begitupun dengan Abraham. Ketika Abraham dipanggil, Tuhan tidak hanya menyuruh ia pergi lalu kemudian meninggalkannya di tengah jalan. Tetapi Abraham dipanggil, disuruh pergi dan dinyatakan janjinya. Abraham, ini janji Tuhan kepadamu. Engkau akan menjadi berkat. Namamu akan masyhur. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang mengutuk engkau, maka dia pun akan terkutuk. Dan siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Maka bagaimana kalau kita tarik dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Kalau janji Abraham dinyatakan kepada kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, lalu janji itu dikatakan kepada kita. Saya ketika kamu memanggil, ketika kamu meresponi panggilanmu, engkau akan jadi berkat. Ketika engkau mengikuti panggilanmu, namamu akan masyhur. Barangkali mungkin Cilinda, Tuhan memanggil Cilinda untuk melayani. Lalu kemudian Tuhan berikan janji kepada Cilinda. Cilinda, ketika engkau mengikuti panggilan, meresponi panggilan, maka Cilinda akan mendapatkan berkat. Menjadi berkat, namamu menjadi masyhur. Kurang lebih seperti itulah janjinya. Janji Tuhan kepada Abraham. Maka Bapak Ibu, itu adalah kepastian. Langkah yang pasti
bagi Abraham ketika ia beranjak dari Haran. Abraham di dalam rumahnya, mereka adalah seorang yang cukup secara ekonomi, ya. Ayahnya, orang tuanya, sanak saudaranya, mereka adalah orang-orang yang terpandang di daerah Haran itu. Lalu kemudian Abraham menerima panggilan itu. Saya merasa dan saya menggumuli ini Bapak Ibu. Saya membayangkan bagaimana perasaan Abraham di tengah kenyamanannya di rumah, di tengah kenikmatan duniawi yang sedang ia nikmati, semuanya ada. Ya. Ada ayahnya yang segala sesuatu semua sudah disediakan baginya. Lalu kemudian suatu hari dia harus keluar dari rumahnya. Dia harus keluar dari kenyamanannya itu. Dia harus keluar dari zona nyaman yang selama ini ia nikmati. Hanya untuk meresponi panggilan Tuhan. Tetapi apa yang membuat Abraham rela meninggalkan comfort zone-nya itu? Karena ada janji Tuhan yang lebih mulia di sana. Amin Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dikatakan Bapak Ibu. Sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus memberikan satu contoh kepada kita, maka tidak ada alasan untuk kita tidak meresponi panggilan kita. Namun yang menjadi faktanya dan beberapa dari kita mungkin menggumuli hal ini Bapak Ibu. Apa alasan-alasan seseorang atau barangkali ada di antara kita enggan meresponi panggilan kita Bapak Ibu. Ya, kadang-kala kita merasa kita tidak mampu. Betul? Ada yang ketika mau dipanggil, ketika dipercayakan satu pelayanan, ketika dipanggil, ketika merasa bahwa kayaknya saya harus melayani Tuhan. Tetapi lagi-lagi berpikir kembali, kayaknya aku gak mampu, kayaknya aku gak bertalenta di sana, kayaknya aku bukan umurnya lagi, kayaknya banyak hal lain lagi. Wah kayaknya saya takut tertolak di sana, wah kayaknya takut bagaimana nanti respon orang-orang. Bagaimana nanti respon orang-orang melihat, wah saya masih muda, bagaimana nanti respon orang-orang melihat, saya nggak bertalenta ternyata, saya nggak bisa ternyata. Saya mengajak kita untuk melihat satu ayat firman Tuhan ini dan biarlah ini menjadi dan menguatkan kita di dalam menggenapi janji Tuhan dalam kita melangkah. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29 dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya segala sesuatu bisa saja Tuhan pakai. Tidak ada alasan tidak mampu, tidak ada alasan tidak bertalenta, tidak ada alasan sudah enggak umurnya lagi. Semua bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua Tuhan pakai untuk meniadakan manusia atau ego kemegahan manusia yang mengandalkan dirinya sendiri. Tuhan bisa pakai siapa saja. Maka ketika itu kita dipanggil Bapak Ibu, jangan pernah khawatir. Ketika banyak hal ketidakpastian yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak mungkin penolakan, ada banyak hal lagi yang akan dialami. Ingat, Bapak Ibu, Tuhan akan pakai kita di luar rencana kita. Tuhan pakai di luar ekspektasi kita. Akan Tuhan pakai sesuatu buat kemuliaan nama Tuhan. Janji Tuhan lebih besar dari rintangan yang kita alami. God promises are greater than your obstacle. Janji Tuhan itu lebih
lebih besar dibanding segala-galanya, dibanding rintangan yang kita alami, dibanding ketidakpastian yang kita alami. Makanya menjadi alasan untuk kita meresponi panggilan kita, yang menjadi alasan untuk kita berjalan di dalam kepastian. Karena satu tadi kita dipanggil. Lalu kemudian yang kedua, tindakan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Yaitu meresponinya. Abraham, Bapak Ibu, di ayat 4 sampai dengan 6, di sini katakan, lalu pergilah Abraham. Tadi di ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah. Tuhan nyatakan janjinya di ayat 2 dan 3, lalu kemudian di ayat 4, ada narasi yang mengatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Artinya apa? Abram langsung mengambil tindakan. Ia pergi dan dikatakan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ingat, lihat Bapak Ibu bagaimana Abraham meresponi panggilan Tuhan. Setelah ia dipanggil, setelah ia tahu janji Tuhan di dalam kehidupannya, kemudian ia bertindak, ia meresponinya, ia melakukan sesuatu. Walaupun, catatannya, walaupun ia tidak tahu harus pergi kemana. Walaupun ia nggak tahu harus melangkah, mengarah kemana, tetapi yang pasti ia berangkat, ia bertindak. Dasar dari meresponi panggilan Tuhan adalah mempercayai Tuhan. Kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan, maka yang pertama kita harus percayai Tuhan itu sendiri yang akan menunjukkan dan yang akan memberikan jalannya, menunjukkan jalannya. Seringkali di antara kita tidak meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita merasa bahwa kayaknya ketika aku memutuskan untuk meresponi ini, kayaknya akan banyak hal yang terjadi deh. Kayaknya keluarganya nanti bakal gak keurus lagi. Kayaknya hal ini bakal terbengkalai. Kayaknya hal ini bakal terbengkalai. Itu artinya bahwa kita melemahkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus hidup bukan lagi karena melihat tetapi karena iman. Kita harus meyakini ini betul Bapak Ibu. Kita harus memulai sesuatu itu bukan karena melihat tetapi karena kita beriman kepada Tuhan. Maka kita perlu beralih dari hidup dengan melihat ke hidup dengan iman. Supaya apa? Kemudian kita bisa melangkah dan menyatakan kita mau berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Dan itulah stepping into the promise yang akan kita jalani bersama-sama. Abraham berangkat tanpa tahu jelas kemana tujuannya. Abraham gak tahu dia harus melakukan perjalanan ke arah mana. Tetapi ia hanya pergi, ia hanya berangkat. Tentu sesuatu hal yang mustahil. Ya, ketika saya disuruh untuk pergi ke suatu tempat, tapi nggak dikasih tahu harus kemana. Kan saya bingung ya, harus lewat apa? Kan saya bingung harus misalkan saya menggunakan transportasi. Kan kita bingung kalau kita nggak dikasih kejelasannya harus kemana. Begitulah yang dirasakan oleh Abraham. Tentu sesuatu yang mustahil untuk dia bisa melangkah, berjalan, pergi. Mustahil sekali. Tetapi Bapak Ibu, semakin mustahil hal tersebut, semakin Tuhan dapat melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar nyata. Amin. Semakin mustahil sesuatu yang kita alami, maka Tuhan juga semakin mustahil melakukannya dengan caranya sendiri. Untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa. Dia bisa melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Maka Amsal memberikan satu kita peringatan di ayat 326, satu nasihat. Sebab engkau bersandar kepada Tuhan, dialah
yang menjagamu dari perangkap musuhmu. Ketika kita bersandar di dalam perjalanan kita menjalani kehidupan ini, ada banyak ketidakpastian yang kita alami. Ketika mungkin kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan kita. Jadi kita diperhadapkan pada ketidakpastian. Firman Tuhan berkata, bersandarlah kepada Tuhan. Dialah yang akan menjagamu dan dari perangkap musuhmu. Kita harus jadikan Tuhan sebagai sandaran kita satu-satunya. Amin. Karena kalau enggak demikian Bapak Ibu, kita akan melangkah dengan penuh kebimbangan. Kita akan melangkah dalam ketidakpastian. Karena kita tidak tahu siapa yang ada di depan kita. Kita enggak tahu siapa yang ada di belakang kita. Tapi ketika kita menaruh, kita memposisikan Tuhan di depan, lalu kemudian kita bersandar padanya, maka firman Tuhan berkata, ialah yang akan menjagamu dari perangkap musuhmu. Artinya bahwa kita harus mengedepankan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dan bersandar hanya kepadanya. Supaya apa? Supaya Dia menjagai setiap langkah kita. Sehingga kita bisa melangkah dalam kepastian. Ketika kita dipanggil Bapak Ibu, ketika kita meresponi panggilan Tuhan, yakinlah Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke tempat di mana kasih karunia Tuhan tidak akan melindungimu. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke tempat di mana kasih karunia-Nya tidak akan melindungimu. Artinya, kemanapun Tuhan mengutus kita, maka di sana ada kasih karunia Tuhan yang akan melindungi. Amin. Lalu kemudian yang ketiga, ketika kita mau melangkah di dalam kepastian, kalau kita mau melangkah dengan pasti, maka juga yang harus kita lakukan yaitu menundukkan diri. Seberapa sering kita temukan banyak orang yang memutuskan jalannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan, lalu kemudian menjadi sesuatu yang bermasalah, lalu kemudian gagal di kemudian hari, lalu kemudian baru menyesal dan bertanya kepada Tuhan. Baru kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, bagaimana dengan janjimu? Tetapi sebelumnya ia tidak menundukkan diri terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Seringkali hal yang terjadi seperti itu. Memang natur manusiawi selalu mengedepankan egonya terlebih dahulu, lalu kemudian hari baru menyesal, baru mencari Tuhan, lalu kemudian mulai mempersalahkan Tuhan di mana. Maka kita harus menundukkan diri. Lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan di sana, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Lalu kemudian dia mendirikan mezbah di situ sama Tuhan. Dikisahkan kurang lebih 2 kali dia mendirikan mezbah di situ untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan terus berada di mana ia berada. Ia terus memerlukan Tuhan dalam perjalanannya. Ketika Abraham pergi, kalau kita lihat Bapak Ibu, ia pergi tanpa sedikit pun protes. Ia tidak bertanya. Banyak nabi-nabi yang lain yang ketika ia dipanggil, ia bertanya kepada Tuhan, coba Tuhan kasih tanda kalau memang benar ini panggilanmu. Yosua sempat mengalami kekhawatiran, sempat mengalami ketakutan. Tuhan lalu kemudian ngasih lagi kepadanya satu janji, jangan takut dan jangan kecut, jangan tawar hati. Tetapi Abraham tidak ada. Abraham ketika disuruh pergi, dia pergi. Ia pergi tanpa protes. Ia hanya tunduk pada perintah. Menundukkan diri berarti melibatkan Tuhan. Ketika kita mau menundukkan diri di dalam apapun yang kita kerjakan setiap harinya Bapak Ibu, maka kita sedang melibatkan Tuhan di sana. Kita sedang menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kita.
Karena hidup ini adalah pertarungan spiritual. Banyak mungkin di antara kita melihat bahwa kayaknya tidak melulu dalam kehidupan ini, pertarungan kita adalah pertarungan bukan hanya spiritual. Tetapi kalau saya melihat, yang saya temukan, pertarungan kita sebenarnya di dunia ini adalah pertarungan spiritual. Ada banyak orang yang kemudian sebenarnya pertarungannya itu masalah dengan orang. Pertarungannya di dunia itu mungkin masalah kesehatan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada seseorang dia bertarung dengan kesakitannya. Lalu dia mengatakan ini bukan pertarungan spiritual. Ini bukan, sama sekali bukan pertarungan spiritual. Ini tentang medis pertarungannya. Saya bilang bahwa kalau misalkan itu bukan pertarungan spiritual, bagaimana dengan mentalnya? Ketika seseorang sakit, pasti mentalnya itu juga ikut juga mengalami penderitaan. Maka itu adalah pertarungan spiritual di sana. Kalau tidak dilibatkan Tuhan di sana, maka kita akan terpuruk di dalam keadaan-keadaan yang seperti itu. Kita tidak akan pernah bangkit. Karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan dan kita menganggap bahwa ini bukan pertarungan spiritual. Ini bukan pertarungan iman, ini bukan pertarungan rohani. Banyak hal, semua entah itu pertarungan dengan kehidupan, dengan ekonomi, kesehatan, dan banyak hal lainnya, itu adalah pertarungan spiritual. Untuk itu, kita perlu menempatkan Tuhan di depan, supaya langkah kita terarah. Kita perlu menempatkan Tuhan di depan, supaya langkah kita boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lalu kemudian kita bisa keluar sebagai orang yang menggenapi janji Tuhan. Seringkali kita terjebak dengan jalan buntu. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita berusaha memimpin jalan kita sendiri. Seringkali kita merasakan di penghujungnya, kok begini ya? Karena apa? Karena kita berusaha menentukan jalan kita sendiri. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa libatkan Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, artinya kita mau menundukkan diri. Maka untuk melangkah, meresponi panggilan kita masing-masing, apapun panggilan kita, apapun itu. Kalau kita mau dipanggil, kalau kita mau meresponi panggilan, maka kita harus melibatkan Tuhan. Jangan sampai kita mengalami jalan buntu terlebih dahulu, baru kemudian kita ingat, oh iya, saya lalai melibatkan Tuhan di sini. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita telah menundukkan diri dan taat kepada Tuhan? Sudahkah kita melibatkan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kita baru akhir-akhir ini? Sudahkah sejauh ini kita melibatkan Tuhan? Sudahkah kita meresponi panggilan itu tanpa protes dengan Tuhan? Sudahkah kita menjalani, sudahkah kita melangkah dengan pasti dengan merefleksikan panggilan, meresponi panggilan, lalu kemudian kita menundukkan diri, Tuhan ini aku. Karena seringkali Bapak Ibu, kita akhirnya hilang arah, salah langkah, karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Saya melihat bahwa Abraham juga pasti pernah dan sempat merasakan apa yang namanya dilema. Dia merasakan juga apa yang namanya takut, karena ia nggak tahu harus kemana. Daerah mana yang akan ia datangi, ia nggak tahu seperti apa situasinya. Dia juga sempat mengalami masa-masa ketidakpastian. Tetapi masa itu ia pakai dengan hanya melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin boleh saya meminta untuk tim musik ke depan. Kadang-kadang kita melihat di dalam kehidupan ini ada banyak hal, ketidakpastian yang terjadi, ketidakpastian yang kita alami. Tetapi seringkali
ketidakpastian atau penantian-penantian kita itu Tuhan pakai untuk kita bergantung kepadanya. Kadang-kala kita merasa, kok kayaknya gak ada kejelasan dari Tuhan. Tuhan, saya mau meresponi panggilan Tuhan, tetapi kayaknya kok gak ada jawaban. Kok kayaknya sepertinya tidak mendukung. Banyak hal, banyak tantangan, banyak rintangan yang dialami. Terkadang di masa-masa itu Tuhan pakai untuk mengingatkan kita supaya kita bertumbuh dan bergantung kepada Dia. Bapak Ibu, saya ingat ada satu kisah. Nanti kemudian lagunya kita akan nyanyikan. Dia menyanyikan lagu ketika dipercayakan lagu ini kepadanya. Dia berdua, mereka adalah saudara kembar. Ketika saya membaca kisahnya mereka, Bapak Ibu, cukup menyesakkan hati. Kedua orang Kristen, kedua orang yang percaya Tuhan ini dipanggil Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka dipanggil untuk melayani Tuhan di dalam puji-pujian karena suara mereka berdua, mereka adalah saudara kembar dan suara mereka sama-sama bagus sekali. Tapi suatu ketika Bapak Ibu, tidak lama ketika meresponi panggilan mereka, salah satu dari saudara kembarnya ini jatuh sakit. Dia mengalami dilema, keluarganya, seluruh keluarga besarnya terpukul berat. Mereka merasakan dilema berat di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Kenapa Tuhan? Bukankah Tuhan yang memanggil? Tidak lama, masih di dalam kebingungan. Masih di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala mereka. Saudaranya ini, saudara kembarnya ini dipanggil Tuhan. Ia harus mengakhiri hidupnya. Kurang lebih tahun 2020 kemarin. Keluarganya mengalami semakin dilema, semakin mengalami ketidakpastian. Ketika mereka bertanya, kenapa tak kunjung sembuh? Sakit yang dialami anaknya kenapa tak kunjung sembuh? Sakit yang dialami oleh saudaranya kenapa tak kunjung sembuh? Mereka mengalami ketidakpastian. Tetapi kemudian hari mereka merasakan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup melepaskan mereka, menguatkan mereka. Hanya Tuhanlah yang sanggup. Hanya Tuhanlah yang mempunyai rencananya lah yang bisa dilaksanakan. Hanya rencana Tuhanlah yang boleh terjadi. Sehingga kemudian hari mereka kembali merenungkan dan merefleksikan kembali. Akhirnya kemudian mereka berani melangkah kembali. Bahwa di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan semesta. Dia yang punya, maka dia punyalah. Dia jugalah yang berhak untuk mengambilnya kembali. Saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu. Yaitu penolong saya. Saya mengajak kita Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Dalam kita melangkah, dalam kita menjalani kehidupan ini seringkali turun naik, up and down dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengalami hal-hal yang membuat kita dilema, yang membuat kita merasa ragu, merasa takut. Tetapi percayalah kita punya Tuhan yang senantiasa menolong kita. Saat kita berjalan, saat kita melangkah, banyak lika-liku yang terjadi. Tetapi inilah janji dan iman kita di hadapan Tuhan.
Tuhan. Di dalam kami melangkah, di dalam kami memulai perjalanan kami Tuhan. Ketika kami meresponi panggilan Tuhan, seringkali Tuhan kami dibentrokan dengan, kami diperhadapkan dengan dilema-dilema, dengan ketakutan, dengan keraguan Tuhan. Tetapi kami percaya Kau yang lebih tahu. Kau yang lebih tahu, Kau yang lebih tahu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kau yang lebih sanggup. Barangkali ketika kami meresponi panggilan-Mu Tuhan, kami diperhadapkan dengan berbagai keadaan-keadaan sulit. Namun ini iman kami, Kau yang lebih sanggup mengubah keadaan kami. Kau yang lebih sanggup menolong kami sehingga kami terus berjalan di dalam kepastian dan iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kami melangkah di dalam kepastian, kami melangkah di dalam iman kami untuk mengenapi janji Tuhan. Yang siap untuk melangkah di dalam janji Tuhan, sama-sama kita katakan amin.